Iya, dan ini bakal jadi match yang menarik, termasuk menjadi match of the day kita di hari ini, Onyx Philippines versus Aurora Gaming. Karena emang kalau misalnya ngebahas ke arah Aurora yang ada di Filipina, ini kan selalu nempel ya sama Onyx Philippines. Sering banget ketemu, entah itu di regular season MPL mereka atau bahkan di playoff-nya juga. Jadi secara data kalau kita ngomongin Aurora Filipina ya udah saling paham sih satu sama lain seharusnya. Tapi ini dia untuk para player yang akan diturunkan masih dengan TNZ, Rosa yang udah sangat familiar juga, Apex 47, dan memang kombinasi dengan hadirnya si Gibum akan menjadi pelengkap kah untuk Aurora Gaming? Iya, kombinasi adik kakak ya lagi-lagi ya. Fresh ya. Fresh, dan untuk Onyx masih tidak perubahan. Kirk, King Kong, Super Prince pastinya, dan Brusco. Terakhir untuk pelengkap tidak lain tidak bukan Kelra, Gold Laner standar. Ya, yang pialanya lengkap kebetulan ya. Lengkap MSC ya, habis ada, udah semua MCS diborong. ada, MPL juga punya ya. Ya, Dia dapetin piala MPL itu setelah 14 season loh, bayangin. betul. Iya, penantiannya panjang ya. Nantinya panjang. Iya, dan untuk hari ini ya ada satu Dr. Notes juga delivered by Dr. Sulaiman. Karena tadi kita juga baru saja menyaksikan tim Onyx ID di hari kemarin dan RRQ yang sudah bermain barusan. Tapi perbedaan yang terjadi adalah RRQ terlihat lebih mulus, 2-0 yang berhasil mereka dapatkan. Dan apakah Dr. Notes kali ini berarti RRQ memiliki posisi yang lebih tinggi dari Onyx ID? KB dulu deh. Gue dulu nih. KB Ya. dulu deh. Oke, menurutku udah pasti kalau dibandingin secara apple to apple mungkin nggak bisa dibilang objektif 100%. Ya. Karena kenapa? Karena lawannya juga beda yang pertama. Kecuali kalau misalkan emang mereka memiliki lawan yang sama gitu kan. Itu baru bisa dibandingin. Dan menurutku kemarin emang Onyx masih downloading game aja. Masih kayak vibes yang dimana kita tahu Onyx lah. Mereka kayak match pertama, match kedua, bahkan waktu di MPL ID aja week 1, week 2 mereka #9. Mereka placement paling bawah tapi tiba-tiba mereka jadi juara. Nah mungkin kalau kita ngomongin soal Onyx startnya emang gak semulus RRQ. Tapi dengan potensi kedua tim Indo ini menang, sangat-sangat besar kemungkinan mereka gak cuma top 8, bahkan kayaknya top 4 pun bisa. Nah, gimana nih Lim? Gua mungkin kalau KB Pro gue agak sedikit kontra sih. Menurut gue tim selevel Onyx yang sudah masuk di MSC, kesalahan dia di game yang pertama menurut gue fatal sekali sih. Itu kesalahan yang menurut gue nggak boleh muncul dari tim sekelas juara MPL region kita. Oke. Tapi ya namanya manusia lah ya. Masih ada beberapa kesalahan, itu salah satu Dr. Notes kita di hari ini yang benar-benar tajam banget. Dan mungkin teman-teman yang ada di rumah pun boleh banget untuk ikut berkomentar. Boleh. Karena sekarang kita akan bergeser sedikit ke region yang lain, yaitu untuk Onyx Philippines. Masih dengan Kirk, King Kong, Super Prince, Brusco, dan juga Kelra. Kalau di caster PH itu bilangnya Parasa Super Family. Super Family. Super Family. Jadi emang yang menariknya adalah mereka ini adalah pemain-pemain yang kebetulan yang satu dari mana, yang satu dari mana. Kita tahu King Kong dulu bahkan gak lolos playoff. Kirk juga dia masuk playoff kayak susah banget. Super Prince di playoff mentok-mentok paling ya top 3, top 4. Jadi sekarang mereka jadi keluarga gitu, satu fans. Iya, bahkan outgame-nya mereka juga terkenal sangat-sangat nempel, Be. Nempel. Nah, kalau ini keluarga beneran nih. Nah, beda lagi darah nih. ya? Beda Darah. Kalau ini Apex ya sama si Gibum, ini apalagi Romer sama Gold Lane ya. Ini connect banget harusnya ya. Pas ya. Harusnya connect banget atau antara connect banget atau berantem banget. Gua bisa bilang connect sih. Kalau di Indo mungkin Loh. referensi kita Bigetron ya. Ada Cahaya kan sama Eman yang satu region. Iya, tapi satu region gak satu keluarga kan. Benar, itu Coba lihat region. Mad Max dong. Wow. Oh, iya. Kalau keluarga compare sama keluarga biar apple to apple. Tapi kalau di ladies banyak loh keluarga yang satu tim dan Nah, berhasil. benar. Itu benar, Kalau di benar. ladies. Di ladies. Benar. Tapi mungkin beda ya. Aku nggak tahu Benar. nih kalau misalnya Oh, cowok sama cowok siblings jadinya berantem atau Kalau lebih baik. Kalau pengalaman saya sih berantem. Pengalaman Anda ya. Yang punya adik ya. Berantem benar-benar. Anak tunggal sih. ya, Lim ya? Saya enggak tunggal. Oh, nggak tunggal, Tapi nggak ada. saya enggak ada cowok lagi. Oh, jadi nggak relate nggak gitu. relate. Iya. Ya, tapi ini bakal bergantung banget sih. Karena kan sebenarnya kalau ngelihat dari history mereka sebelumnya jadi rival dan sekarang akan mendukung satu sama lain. Jadi menurutku akan ada lebih banyak pengalaman yang bisa di-share satu sama lain antara kakak beradik ini. Ya, yang menariknya adalah si Gibum itu waktu di M6 kemarin dia jadi runner up jatuhnya. MSC kemarin juga bisa dibilang jadi runner up kan. Dan menurutku emang udah waktu yang tepat buat si Gibum lah. Kayak oke, diajak ternyata sama Apex 47 dan mereka ternyata malah jadi satu tim yang seperti ini. Karena aku inget banget tahun lalu nice try malahan buat si Gibumnya karena ya dia ternyata nggak melangkah jauh gitu loh. Oke. Nah, ini gue yang bikin penasaran adalah draftnya nih. Karena ya tadi kan KB udah bilang ada kekuatan dari Filipina yang Yep. dibawa sama Aurora Turki ya.
Apakah memang akan ada strategi-strategi Filipina nih seperti UB yang akan keluar? Nah masalahnya itu dia, kontradiktif banget. Kalau kita ngomongin soal drafting phase-nya Aurora dari Turki, Yes. ini memang sangat-sangat berbeda loh dengan Aurora Filipina. Aurora Filipina itu memang UB strat banget. Mereka suka banget untuk ngebawain healer karena mereka punya Rene J. Tapi kita tahu sendiri Apex 47 ini tipenya initiator. Dan berdasarkan Kita tarik ke M4 dong. boleh. jauh ya Iya, tariknya boleh. ya. Tapi kita ngomongin data fakta sekarang aja. Oke. Saya punya datanya nih. Hayabusa 11 kali pick 100%. Lim gak bakal sanggup kayak begitu. Hayabusa Lim udah pincang soalnya. Loh, saya 11 kali. Apanya? 11 kali 11 kali kalah. 11 kali kalah. Sama-sama 100% kalah. Ya, mostly mereka ini mainnya untuk roamer ya. Mereka mainnya Kalea, Hylos, Gatot Kaca, Badang. Jadi mostly Apex 47 bakal stick dengan hal ini harusnya. Oke, berarti nggak possible ya. Walaupun bawa nih pelatih dari PH-nya tetap nggak possible. Possibility pasti ada. Kecil tapi. Tapi kayaknya kalau misalkan kita ngambil dari data terakhir ya, let's say paling cuma 30% lah. Wah. Iya, 30%. Karena bakal balik lagi juga kepada apa yang mereka latih sebelumnya kan. Betul. Mengingat ya untuk coach dari Filipina baru hadir di Esports World Cup ini. Tapi untuk sekarang ini kita udah ngelihat adanya Baxia, Kimi, dan Isun Shin yang sebenarnya tadi aku harapkan bisa diperlihatkan sih sama teman-teman dari Aurora. Ini buat teman-teman yang bingung juga ya kenapa MTB tiba-tiba ada di Aurora. Jadi ya for your information aja, ini mirip sama tim Falcons Mena kemarin waktu di wildcard. Yang dimana tiba-tiba coachnya adalah Daki. Oke. Jadi emang ya semua region itu dilingkupi oleh ya naungan timnya ya. Ya. Kalau Falcons sama Falcons, Aurora ya sama Aurora. Kemarin bahkan Virtus Pro yang ladiesnya teman-teman for your information itu juga katanya sempat sharing section bareng sama tim yang lolos ke dari wildcard. Virtus Pro yang di wildcard itu lolos terus mengajari atau memberikan insight sedikit lah kepada tim ladiesnya. Karena di bawah satu organisasi yang sama ya. Betul. Oke, dan Uranus ini benar-benar jadi prioritas dari Onyx Philippines? Gue nggak tahu ya Uranus, tapi kayaknya gue bisa definisikan Uranus yang dari tadi di ban berkali-kali maksudnya ya. Iya. Dari semenjak Ladies, Wildcard. Kayaknya bukan Uranus jungle deh. Tapi XP. XP. Iya. Karena ya di XP Uranus ini sangat-sangat powerful loh. Apa yang mau lawan Uranus? Axborg gak kuat. Kena puter pecah viraganya. Cici juga Cici tambahin pun stack doang. iya, cuman ya malah makin enak Uranusnya. Tapi ya kita harus menutup impian kita untuk melihat King Kong Yusanshin ya. Iya. Tapi mungkin kita bisa membuka kemungkinan King Kong Fanny, Be. Kok Lancelot sih? Aku mau lihat Fanny sih. Kayaknya dipancing sih jatuhnya. Oh jadi, paling benar adalah pick yang lain dulu. Iya, pick yang lain dulu paling mending sebenarnya. Dengan adanya Zuxin yang ditutup, Kimi juga, Baxia juga ditutup. Jadi alangkah baiknya mungkin first picknya menuju ke Kalea mungkin, hero-hero yang bisa menciptakan sebuah inisiasi. Karena seperti kita tahu ya, Brusco kayaknya lebih aktif untuk melakukan inisiasi dibandingkan dengan menggunakan hero-hero cover support. Seperti yang kita sedang gaung-gaungkan. Tapi Arlot itu dia First pick? Kirk power banget dengan Arlot waktu Benar. di EVOS Minana. Jadi menurutku ini adalah hal yang wajar ketika Arlotnya lagi up banget. Kayak semua orang lagi Arlot. Either, nggak tahu ya jujur ini either di FOMO scream atau gimana. Yang penting ketika emang udah ada satu pemain yang power, ya pede aja. Tapi gue ngerti sih Arlot ini bagus sekali. Kenapa? Karena sekarang metode gameplaynya juga kan beda kan. Butuh XP lane yang ada damage-nya dan ada badannya juga. Sustainnya Arlot menurut gue lumayan oke. Yang gak sesuai ekspektasi gue adalah cuma satu hero, Lapu-Lapu. Yang gue pikir itu bakal jadi TRS. XP God tau gak? Ya. Tapi ternyata enggak, di sini enggak selaris itu ternyata. Ya kayaknya sebelum pedangnya di Ayun itu lapu-lapu jadi disenggol-senggolin. Jadi ya dia nggak gerak, tumbang. Oke, tapi dijawab dengan Poveus dan juga Kalea. Apakah ini akan lumayan mempengaruhi potensial dari Arlotnya? Aku bilang kayak Aurora emang lumayan power ya ketika menggunakan Kalea. Dan mereka juga cukup memfavoritkan pick tersebut. Kalau kita ngeliat referensi datanya dari MTC kemarin, 8 kali pick 88%. Wow. Jadi ini Satu angka kali yang kalah. tinggi sekali, sempat kalah. Tapi ya balik lagi, Kalea dan Saber ini dua hero yang kebetulan di patch kemarin ketika Tough Boots airborne-nya dikurangi durasinya, Kalea sama Saber ini nggak dikurangi sama sekali durasinya. Jadi itu yang mungkin dicari. Oke. Karena Tough Boots-nya kan ya nggak berdampak apa-apa untuk Kalea. Benar. Tapi ya, bye Assassin King Kong. Kita ketemu Fredrin King Kong. Iya, dan sekarang untuk satu fun fact ya, Kelra Wow. memegang untuk most kill sejauh ini di history. Kita ngomongin history, ada 258 total kill. Dan gak cuma itu doang, tapi kalau ngomongin piala, terlengkap juga dari Kelra kan. Dan jangan lupakan juga ya, Kelra itu waktu menang MSC di tahun 2021 itu emang kebetulan dia
last picknya aja menggunakan Chang'e Gold Lane. Iya. Jadi dia udah dari 4 game yang berjalan, karena kan finishnya 4-1 kan. Yep. 4 game yang berjalan dia main kill, terakhir dia main objektif. Itulah Kelra, dia fit in, dia benar-benar memenuhi kriteria locker kita ya, yang mana mampu ditempatkan dimanapun. Oke, di bawah tekanan siap kan. Tapi ya Kelra memang gimana ya, gue ngeliat dia memang dia gold laner banget sih dari jiwanya juga. Dia tahu kayak tugas dia tuh bukan cuman menang lane tapi menang game. Menang game ya. Dan itu yang biasanya dilupakan sama para laner. Kayak mid lane, EXP, gold lane, kayak mereka selalu berpikir gimana caranya menang lane, bukan gimana caranya menangin game. Yeah. Itu yang jangan sampai kebalik tuh sebenarnya. Nah, sekarang kita kembali lagi ngelihat Fredrin nih. Akhirnya ada fighter jungle atau tank jungle lah ya yang bisa keluar dari Onyx Philippines dan dijawab dengan Lancelot. Hero yang paling mending ya kalau kita bilangnya, karena mau itu Hayabusa, Joy, Lancelot sebenarnya nggak 100% enak buat lawan Fredrin. Tapi kalau aku bilangnya sama Lim tuh yang paling mending lah, yang paling bisa adu retri sama Fredrin. Ditambah lagi Fredrinnya bareng Arlott. Ini yang bakal annoying banget sebenarnya untuk frontline-nya, either itu Puvis atau bahkan mungkin Lancelot. Udah pasti akan sangat terganggu sekali dengan chain CC yang diberikan. Arlottnya akan lebih sering juga untuk melakukan vengeance dash. Dan Cici ditutup, ya ini malah menandakan kalau misalkan teman-teman dari Aurora tuh berpikir kalau misalkan nanti Puvisnya bakal kerepotan ketika ketemu sama Cici. Sebenarnya ya untuk sekarang, apalagi dengan Lancelot yang build-nya sekarang ya, Brute Force, Top Woods, gue ngerasa versus Fredrin kayaknya Lancelot lumayan enak deh. Beda sama kayak Hayabusa, beda sama kayak Joy. Karena itu tahun bener-bener sebentar banget. Yeah. Jadi langsung sadar dan dia langsung kabur lagi. Dan efek knock up airborne-nya juga kan dikurangin. Iya. Kalau buat sekarang, jadi pas di knock up ya nggak kerasa sebenarnya. Dan kalau ngelihat ke arah banning yang sudah mulai dilakukan juga, Badang dan Cici tidak akan kita lihat berarti di dalam game kali ini. Mengingat memang ada satu space untuk area roamer ya yang belum ditentukan sama Onyx Philippines, tapi Selena ini yang malah jadi pilihan. Wow. Ada alasankah di balik itu? Saya dari sekian banyak mid laner yang aku rasa masih cukup banyak ya buat sekarang. Iya, aku pun kayak merasa ini bukan mid laner yang ideal banget untuk melawan matchup seperti ini. Tapi setidaknya dia punya Kalea. Mungkin itu satu-satunya alasan yang paling bisa masuk ya di lineup ini. Karena mau pakai alasan apa lagi selain vision dan juga single target. Kayaknya dia mau follow Kalea dari awal deh. Mungkin di level 2 gitu kan, diangkat Kalea dia walaupun angkat di tempat ya. Yeah. Tapi Raw kayak pasti kena gitu gak sih? Selama dia memang ready. Dan itu menjadi kombinasi yang lumayan mematikan di awal ya. Karena dia bisa makan siapapun. Kita tahu lah damage Selena kan sekuat apa. Tapi Valir debut ya. Iya harusnya. Dia menjawab tentunya Kalea yang mungkin akan lebih sering bergerak ke mid lane atau bahkan mencoba untuk mengganking mid lane-nya. Karena kita tahu sendiri emang Onyx Philippines dari dulu main banget ke arah dari Valir. Dan mereka menutup magic damage-nya dengan Idit. Jadi imbang. Physical damage-nya udah dari Moskov, magic-nya udah dari Idit di cover, dan Valirnya akan bergerak sebagai utility support di mid lane. Gue pikir tadi mau ke Esmeralda loh. Tapi ya sama sih. Lebih dikejutkan lagi karena yang bisa ke belakang cuma Moskov. Aku apapun yang terjadi tetap King Kong. King Kong ya. Tapi ya kehadiran cukup mengejutkan. Akhirnya untuk Ixia kembali lagi akan kita saksikan kali ini untuk di game yang pertama Best of 3 Series antara Onyx Philippines dan juga Aurora Gaming yang akan kita saksikan bersama dua casters yang bertugas hari ini. Ada Papulun dan juga Au. Please take it away. Oke, terima kasih Nevin, KB dan juga Lim Kocul ya. Ini dia. Akan kita lihat seperti apa lagi pertempuran di match yang ketiga untuk di hari ini. Karena banyak ternyata hero-hero yang baru muncul nih. Betul. Valir akhirnya muncul perdana di MSC sekarang. Ixia nongol. Ixia, Selena buat Rosa. Karena kan kita tahu banget dari zaman M4 kan lebih ke Varsha, Lilia. Dan seperti apa eksekusinya, karena dua tim ini udah langganan sekali ya di internasional. Terutama akhirnya kita ngelihat satu gabungan tim dari Turkey yang akankah menjadi kuda hitam karena mereka harus berhadapan dengan sang jawara dunia juga nih, Onyx Philippines. Yap. Satu juara dunia yang begitu mengerikan, yang track record mereka yang sangat-sangat berbahaya. Mungkin di MPL di regionalnya agak kepleset sedikit ya Ul ya. Benar. Tapi kalau dari scene internasional kita tahu bagaimana ya dari Onyx PNC ini, dan Super Prince untuk kali ini harus mengeluarkan flickernya sedikit lagi, dan DNZ begitu galak Ul. Galak banget karena dia tahu Valir ini minim banget escape. Apalagi dengan adanya flicker yang tadi udah ke-trigger juga si ring torrent. Ini gak menjadi sebuah jawaban pasti untuk bisa menghindari adanya tabrakan dari seorang Lancelot, Pak. Ya,
Gimana Jadi dia? bisa didorong balik gitu ya? Ya kalau- Niatnya dorong. Ya, dia juga bakal nantinya kalau di teamfight bakal lumayan agak kesulitan kena outrange sih dari si Gibum. Oke, sementara sekarang ada pertempuran lagi kayak yang terjadi karena Apex mulai maju dan King Kong what happened? Apex 47 harus menukar nyawanya, tapi ini menjadi sebuah keuntungan lagi untuk Aurora. Yes. Wah, ini agak sedikit berat ya untuk Onyx Philippines early gamenya. Dimana rotasi yang dilakukan oleh Aurora, mereka dapetin first blood, mereka convert lagi dengan adanya sebuah tabrakan menuju ke arah purple buff. Ini enak banget, apalagi Rapture juga kan yang dibawa sama Rosanya. Plus juga ada Swift dan sebuah killing spree ya, diamankan oleh TNZ. Waduh, oke. Ini dia, Apex 47 harus terbakar dengan burst fireball yang begitu mengerikan. Dan Lunar di bagian bawah cukup santai, tapi kepada berbeda Kelra harus mendorong mundur si Gibum. Tapi sebenarnya mereka juga memainkan pola permainan yang emang seharusnya Ul ya. Cuman yang tidak gua sangka adalah secepat ini gitu. Secepat itu. Iya. Karena memang kayaknya ngandelin banget Antara early. kombinasi Rosa dan Apex 47 Iya, kan? early-nya kuat banget kan. Kayak kena Tidal itu juga kan langsung bisa di follow up lagi dengan Betul. adanya Abyssal Arrow. Jadi ya nggak aneh gitu untuk Aurora Gaming yang memang harus bermain agresif dengan draft yang mereka bawakan juga. Walaupun memang dari Super Friends dia punya ultimate untuk membuat dirinya sedikit ada immune. Ya. Tapi apakah itu menjadi sebuah jawaban pasti untuk melarikan diri atas banyaknya sisi power dari Aurora Gaming? Ya setidaknya itu life hacknya dia lah. Life hack Makanya ya. dia membawanya flicker kan. Oke, Lunar langsung pasang badan ke arah depan. Dan itu dia turtle yang pertama berhasil diamankan oleh Aurora Gaming. Tapi pertempuran terjadi. Ada satu lagi tsunami slam tadi udah langsung dikeluarkan. Ada Brusco yang terjebak sendiri. Phantom execution, Lunarnya menjadi orang terdepan. Sedikit lebih tersisa, Lunarnya down. Tapi setidaknya mereka udah mendapatkan satu untuk satu dari masing-masing tim. Dan ini ya Rosa harus menjadi korban tambahan. Tidak ada flicker ya, ini sisi-sisi kecil dari Fredrin yang ngebuat akhirnya Rosa juga nggak bisa kemana-mana. Jangan lupakan Lunar sekalinya masuk, dia kena continuous damage dan continuous stun dari burst fireball. One way ticket benar-benar terjadi gitu loh untuk Yeah. sosok Povius di depan Valir. Oke, itu dia. Terbakar-bakar, Kebakar. terdiam-diam, terslow-slow gitu. Nah, ini dia untuk Coba lihat segi Lunar. instant replaynya juga ya. Lunarnya memang ngemisahin 3 yang lainnya. Dia cukup lama nahan damage, tapi agak sedikit sulit karena ya memang belum ada kedua belah god laner ya. TNZ-nya juga masih agak sedikit tertahan dari segi damage deal-nya, sementara dari Rosa jadi nggak bisa benar-benar yang continuous team fight banget gitu. Dia harus benar-benar memastikan gimana Abyssal Arrow dan Abyssal Trap-nya ini kena. Oke, nggak kena. Dan satu Jauh-jauh. lompatan nggak kena juga. Masih jauh ya, masih Iya, aman kurang ya. selangkah tadi tuh. Ya, semeter lah. Tapi level sedikit ya bisa diungguli oleh si Gibum juga. Memang ke outrange banget sih pastinya. Lo itu dia. Pack 47 tadi, di luar strike-nya udah diancang-ancang lagi. What? Tertinggal. Rosa tertangkap basah. Sendirian Apex. Ya, dan sekarang Apex 47 mau dikeluarkan bisa-bisaan gas, tsunami slam dikeluarkan, tapi terlihat tadi Apex 47 udah mengeluarkan pula flicker guna untuk bisa menyelamatkan dirinya, dan 3 player tepat berada di depan dari TNZ. Oke, mundur ya. Mundur teratur harusnya dari Aurora karena Onyx Philippines mereka udah jalan bersamaan dengan ada 3 pemain yang punya sisi semua. Siapapun yang ketangkap kayak tadi, apalagi Rosa sendirian, ya udah pasti bakal dikantongi poin killnya. Turtle, sesaat lagi akan muncul, tapi TNZ tiba-tiba dari bagian Brusco dengan Arlot masih cukup santai dan Turtle sudah muncul. Oke, setup telah dilakukan oleh Aurora Gaming ya. Ini goldnya juga nggak terlalu yang terpaut jauh, Ya. bahkan sengit banget. Sengit. Akankah ada pencurian yang bisa dilakukan oleh King Kong karena sudah masuk nih? Itu dia. Bisa Roda dilemparkan tadi, kita lihat ya, Rosa dari kejauhan dari sudut yang berbeda melemparkan sesaat lagi, tapi final slash terlihat. Brusco tadi udah memulai ancang-ancang pertempuran yang akan kita lihat lagi, tapi Turtle-nya berhasil diamankan oleh TNZ begitu mengerikan, dan Apex 47 di tempat yang berbeda menjadi korban. What? Aurora Gaming loh. Yes, dan tadi hampir gak kena juga ya sebenarnya untuk inisiasi yang bisa dilakukan oleh Kurt atas hilangnya Rosa karena Spiral Distraction sejauh ini masih belum ada yang on point. Dan kali ini Aurora Gaming, Wow. mereka mendapatkan keuntungan yang cukup banyak loh. Mereka secure ke arah turtle-nya juga, walaupun memang akhirnya menelan kematian dari Brusco tambahannya. Apex juga menjadi pertukaran. Tapi diam-diam Rosa, dia bener-bener target lock banget. Ya. Super Friends itu udah dijadiin DPO sama Rosa.
Udah lo ya? Udah. Wajib. Wajib. Oke, udah ditempel foto itu. Oke, itu dia kena lagi Rosa dari tempat yang berbeda lagi, dari sisi yang berbeda lagi. Super Prince badan-badan dikejar dan kena lagi Briscoe di tempat yang lain menjadi korban pula. Tertinggal King Kong. Wow, Aurora mengamuk ini, mengerikan permainan dari Aurora. Ya, pengalaman internasional juga bukan sembarangan ya untuk mereka. Dan mereka menunjukkan bahwa akhirnya early aggression yang bisa dimaksimalkan juga. Walaupun ya sejauh ini kita melihat untuk Kelranya belum ikut fight. Ya. Kelranya masih fokus di lane juga untuk setidaknya mendapatkan pertukaran outer top turret yang berhasil untuk didorong. Karena tadi mau coba untuk beberapa kali Spear of Destruction masih belum ada yang on point juga. Sehingga membuat dari Kelra ya udah yang pasti-pasti aja. Iya, dulu kita untuk beberapa tahun yang lalu kita juga pernah, bahkan di M4 lah waktu itu ya, kita pernah dikejutkan juga kan oleh Rosa dan kawan-kawan. Walaupun mereka waktu itu belum Aurora Gaming namanya ya. Belum, banyak banget namanya mereka. Banyak banget kan, udah berubah kan. Banyak banget. Dari yang terakhir kan Ulfener juga. Iya. Nah ini kan sekarang gabungan nih dari dua tim terbaik di Turkey juga. Dan ada Brother Power. Buset deh. Apex 47 sama Sigi Boom tuh Iya. adik kakak. Kekuatan adik kakak teman-teman. Banyak emang kekuatan adik kakak. Kita udah di sini. ngeliat kesuksesan adik kakak di tim ladies kita ya. Iya, Cini dan juga Chel. Benar. Masa Cini dan Chana kan enggak. Bukan kembar mas. Iya, Bukan. beda. Oke. Ini dia Rosa Taehyung dilemparkan kembali nggak kena. Nggak kena ya. Wait, itu dia. Ada satu lagi. Tsunami Slam dan King Kong yang menjadi korbannya Final Slash. Didinai berkali-kali tadi sepertinya, bahkan terlihat ada pergerakan dari Kelra sekarang sudah join ke dalam pertempuran dan ini dia. Kelra sudah mengamuk. Tapi ada Maniac looking for Savage dari Orpil. Diambil oleh Lunar. Tapi wipe out. Tujuannya adalah wipe out walaupun Savage di depan mata. Maniac dikantongi oleh TNZ. What? Dan kita akan mengintip dari instant replaynya. Dimulai dari Tsunami Slam, King Kong yang kena. Final Slash sebenarnya connect, tapi sebuah ultimate dari Ixia full barrage ini nggak tercancel. Apalagi dia punya Sky Piercers. Dan akhirnya kecicil memang semuanya dan TNZ hadir sebagai eksekutor. Wow. Wow, 10-01 TNZ. Wow. Amazing play. Amazing. Ini sebuah kejutan yang wow banget sih. Masalahnya Onyx Philippines kan favorit banget gitu Iya, loh. El Favorito. Iya. Dari banyaknya prediction juga ya minimal Onyx Philippines ada di top 4 lah. Betul. Rata-rata ya kalau kita intip dikit. Iya. Tapi ternyata Aurora Gaming walaupun ini game belum bener-bener dimenangin ya. Tapi setidaknya ini dikuasain Ul. Mencengang ya. Wah, tercengang ini kita melihatnya. Real Ini mah. Real sih. Eps. The Spear of Destruction, Sigi Boom, dan langsung didorong. Namun di tempat yang berbeda terlihat Tsunami Slam tadi dikeluarkan pula. P47 sempat untuk lompat, Taehyung tadi dilemparkan dan Briscoe nyangkut dulu. Iya, bottom lane-nya udah mulai dikontrol juga oleh TNZ dengan cukup baik. Sementara top lane-nya nih yang harus dipegang duluan sama Onyx Philippines biar mereka nggak pusing nantinya di saat setup di area dari Lord. Masalah tadi tuh, kalau emang Savage-nya kecuri. What? Oke. King Kong nggak retri soalnya. Iya. Makanya tadi Ul, kalau emang itu Savage terjadi Ul, Savage itu diambil dari Onyx PH Ul. Iya itu dia. Onyx PH Ul. Kalau diambil dari timnya Mabracaster, oke. Ini Lunar nggak apa-apa lah ya. Onyx PH, lo Super Prince untungnya. Sempat tadi mengeluarkan flicker dan barusan ada bisa roll lagi, terancam banget hidupnya Super Prince. Gak tenang sih, ini Super Prince gak tenang sih. Dari awal dia di lock sama Rosa. Dan sekarang udah mulai tambah lagi nih tekanannya dari TNZ. Dan sampai akhirnya harus flicker juga tadi keluar. Dan North sudah mulai di setup oleh Aurora Gaming untuk saat ini. Oke, tidak strike tadi. Tertangkap Lunar, ketahuan posisinya. Ada King Kong mencoba untuk mengeroyok langsung ke arah satu player tersebut. Terlihat beberapa source skill langsung dikeluarkan dan juga full barrage. Brusco-nya down. Krik di depan berbeda. Super Prince down. Namun sekarang Lunar menjadi korban pula. Tapi Kirk-nya tertinggal. Tonros dari TNZ. TNZ masih lebih. Habis row-nya hampir tadi mengenai ke arah Kerla dan juga TNZ. Wow, Aurora. Lo. Trap untung saja. Untung kenanya Fredrin ya. Iya. Tebel. Kalau kenanya Kelra dia agak sedikit PR. Tapi dengan hilangnya 3 pemain dari Onyx Philippines, ngebuat dari Aurora punya kesempatan eksekusi Lord dengan bebasnya. Dimulai memang Lunar sacrifice dirinya di depan. Tidal Strike yang kena dan Super Friends ini kena targeting juga. Balik lagi Lunarnya.
pakai Infernal Pursuit, kirain udah pulang. Gak taunya dia balik lagi untuk dapetin nyawa dari Super Friends. Dan akhirnya TNC hadir kembali sebagai sosok yang bisa mengeksekusi. Semuanya tinggal bersih-bersih. Ini bagus banget loh tadi. Bagus banget sih. TNC tahu kayaknya King Kong bakal lari ke situ dan dia langsung Phantom Execution. Iya. Gila. Kayak pulung banget. Hah? Enggak mas, jauh. Kejauhan kalau itu. Tapi untuk sekarang Abis rohnya hampir loh. hampir ya, tapi ini juga secara high ground defense agak lumayan minim sih dari Onyx Philippines. Masalahnya mau ngedekatin si Gibung juga sulit Tak tersentuh. Tak tersentuh. Eps. Ada full barars dikeluarkan dulu. Itu kadang kalau misalkan memang nggak nyari point kill, cuman ngasih perimeter aja gitu loh. Ya. Ngasih zoning biar Onyx Philippines nggak berani untuk maju. Dan sekarang 3 base turret terekspos, bahkan range akan semakin jauh lagi dari Sigi Boom plus attack speed tambahan dan penetration dengan Malefic Gun yang baru saja diselesaikan. Walaupun memang dari Sky Piercer ya tadi item yang dipilih juga ini masih belum punya stack nih karena memang eksekutornya udah TNC, tapi nggak masalah. TNC udah killnya selusin Iya, killnya udah selusin. di depan King Kong kalau kata Lim Kocul. Point dead-nya 0. Tapi ini kalau shutdown tabungannya pecah banget nih. Pecah banget, tumpah ruah. Tumpah ruah ya. Pecahkan saja gelas itu. Wait, mendadak kena tuh lele tuh. Nah, Ah, Super ini Free. nih. Kena lagi? Gue Enggak. sukanya Rosa di hari ini kenapa dia Selenanya masuk dari sisi yang berbeda terus Ul. Angle-nya beda Iya, ya. temannya 4 di depan, dia nggak tahu ada di barat daya mungkin, iya timur laut. Kita nggak ada yang tahu gitu. Ada timur tenggara gitu. Bisa Iya. selatan barat laut, Iya. barat daya. Selat Sunda mungkin. Buset. Jauh tuh Selat Sunda ya. Tapi memang kayaknya walaupun kayak jadi pertanyaan ya, ini apakah menjadi follow up yang pasti juga gitu untuk Ya. Selena, tapi ternyata yang dicari gameplaynya, Iya. bukan combo-combo yang diharapkannya juga kan. Iya. Kok ini gameplaynya ngeri-ngeri sedep sih. Karena kan kalau dari dulu tipikal hero-nya kan Lilia terus juga Farsha yang lebih covering ataupun yang agresif justru. Iya, malah untuk yang dari Lilianya yang agresif banget waktu itu kita ngeliatnya kan. Lah sekarang tidak Ul, berubah. Tidak Berubah dia. berubah ya. Iya. Tapi tetap ada unsur agresifnya sih. Oh, tetap. Tetap itu dia tetap Nih, galak. nih. Mau kemana lagi? Nah. Apa yang sudah dibangun oleh Aurora Gaming akankah bisa dikembalikan oleh Onyx Philippines? Karena kita tahu ya secara makro play-nya juga Onyx Philippines sangat-sangat bisa dimanfaatkan nih gimana Kelra yang nantinya bakal jadi PR tersendiri untuk Aurora Gaming karena dia bawa Purify juga kan. Apex jadi agak sedikit dilematis, akankah Tsunami Waduh. Slime-nya nanti dikomit ke arah Kelra? Oke. Memang ada tindak penjagaan dari Lunar. Tapi sepertinya ada sudut yang berbeda ini yang diisi oleh player Flicker? Weds. Habis Aurora yang tadi udah dilemparkan, tapi Tsunami Slime tadi berhasil mendapatkan ke arah satu player dan itu adalah King Kong. King Kong nggak diajar habis-habisan. Wow. King Kongnya down, King Kongnya punah. Habis trap ada dalam tubuh dan Super Frencha Rosa. What? Kena lagi. Tapi ini stunnya kan lama. Oh, TNC. Ya itu dia Tornos begitu menyakitkan dan Kera masih bisa untuk mempertahankan kiri. Abyssal Row connect sekarang karena dari Brusco. Apex 47 mulai maju ke arah terdepan dan Lunar harus pasang badan sebelum nantinya mereka melakukan sebuah inisiasi kembali. Oke, mereka nggak mau end the game. Mereka tahu kalkulasinya 2 base turret cukup banget untuk Aurora Gaming kantongi sekarang. 9.500 gold yang sedang dipimpin ngebuat dari Aurora Gaming punya kesempatan yang jauh lebih luas untuk langsung secure objektif selanjutnya yaitu Lord sebagai bala bantuan nantinya mendobrak defensif dari Onyx Philippines. Wah, nggak kepegang, nggak kekejar satu, kena lagi Ul, dibanting lagi satu player, pertempuran terjadi. Sigi Boom sambil cari posisi, ada Rosa di depan yang berbeda. Sigi Boom belum mengeluarkan lagi karena dari full baras yang dia miliki masih di tangan. Itu dia, full baras dikeluarkan. Lunarnya masih ada satu immortal dan King Kongnya terjebak bahkan sekarang Super Prince tidak akan selamat. Wipe out dan Maniac didapatkan. 2 kali Maniac dengan player yang berbeda di hadapan Onyx Philippines. Aurora Gaming secure point di game yang pertama. This is Aurora Gaming. Terfreeze habis-habisan Onyx PH tanpa perlawanan yang berarti. Wah, apakah ini sesuai dengan apa yang pernah diekspektasikan dengan semua yang lagi nonton? Apakah juga dengan panelis kita nih? Ya. Apakah ini pernah terbayangkan di game pertama Onyx Philippines? Sulit. Pernah gak terbayangkan oleh kalian the our panelists? Jadi langsung saja studio bahas ini semua. Wow, terima kasih Pak Pulung dan juga Aul. Ini game yang di luar ekspektasi untuk beberapa orang mungkin, tapi untuk para analis kita hari ini gimana? Pernah
Pernah apa? Pernah terbayangkan? Pernah terbayang Aurora ngedapetin game semulus ini di hadapan Onyx Philippines loh ini. Bukan Auroranya, tapi siapapun yang ada di MSC menurutku. Kayak aku udah menurunkan ekspektasiku dari tahun lalu pokoknya melihat tim yang oke. Yang terkadang kalau kita ngomongin MSC itu even tim yang dianggap underdog pun bisa banget loh untuk berada di babak yang jauh. Aku sih udah jelas ya. King Kong gak assassin ya udah. Ekspektasinya juga udah nggak ada. Nah tapi itu Lim, gimana kalau game kedua Assassin dan hasilnya sama? Mungkin kalau itu baru bisa kita bilang memang Onyx PH something wrong. Something wrong. Tapi kalau ini menurut gue kayak mereka coba meta yang dimana mereka nggak nyaman. Iya, nggak fit dengan metanya, dari item build, dari makronya mereka, gerakan mereka coba main front to back tapi nggak front to back, gimana ya jadinya? Ya, dan aku merasa kayak ini pemilihan dari Arlott Fredrin ya, nggak kayak Arlott Fredrin yang biasanya kita lihat. Karena mostly Arlott Fredrin itu udah pasti Nevin, udah pasti di bawah menit 2 tuh unggul banget. Tapi kayak kita bisa bayangkan dari awal ya turtle-nya diambil sama Aurora Gaming, terus kita bisa melihat bagaimana banyaknya keuntungan yang selalu diraih oleh mereka, bahkan sampai Lancelot-nya full item, udah punya Malefic Roar, terus udah punya Queen Swings juga. Paket lengkap jadinya. Ini bener-bener kayak snowballing yang gak bisa dihentikan aja. Makanya tadi kan Lancelot tuh 3-0 di awal dapat turtle pertama. Kayaknya siapapun user jungle-nya itu bakal happy deh mainnya. Pasti. Bakal pede mainnya sekaligus walaupun lawannya King Kong, walaupun lawannya Kelra. Gak masalah ya, apalagi yang ditakutin Lancelot 3-0. Itemnya tadi udah unggul duluan, level unggul duluan. Ya udah dia yang punya game. Jadi sebenarnya dari draft ini bukan jadi masalah dong buat Onyx Philippines. Kayak pemilihan Valir buat mereka. Menurut kalian ini oke atau enggak sebenarnya? Kayaknya idenya dapat. Kita dapat idenya. Valirnya oke. Konsepnya paham. Tapi emang pemilihan Valir ini sebenarnya lebih ke pengen ngebuat kalau misalkan nanti si Super Friends gak full jadi damage, karena damage magicnya ada di Edith, ada di Kirk. Itu konsep awalnya, dan Kirknya itu bisa nge-follow up Brusco juga karena Edith punya sisi power. Tapi pada kenyataannya kita bisa lihat sendiri dari awal game King Kong gak dapetin level 4, turtle-nya free. Purple keambil, Purple keambil, exactly. Kayak Aurora Gaming udah ngerti banget gimana caranya untuk nge-shutdown permainan Onyx Philippines pas pakai tank jungle. Nah ini berarti sebuah pertanyaan baru ya kalau kita ngomongin soal Onyx Philippines. Apakah download di game lagi nih sama kayak Onyx ID? Jadi game kedua nih baru mereka kayak baru belajar. panasnya. Iya baru panasnya karena udah kelihatan kayak yang Lim tadi bilang, kok nggak assassin nih. Gue ngerasa memang karena itu sih. Kalau misalkan King Kong assassin ya, dan kalah. Itu gue rasa bukan downloading game tapi memang down perform sih untuk Onyx PH. Karena kita udah lama kan gak ngeliat Onyx PH kan. Ini down perform atau Auroranya justru yang mulai mengejar? Kalau aku Auroranya mengejar karena terbukti dari data yang aku bawa 0 pick untuk Lancelot. Qualifier Lim. Iya. Wow. Karena metanya juga saat itu belum Lancelot be. Exactly, itu dia. Kan Lancelot baru sekarang. Jadi kayak gue ngerasa memang oke lah. Lancelot mungkin belum, tapi pertanyaannya Fredrin King Kong be. Iya. Fredrin King Kong kayak wow, apa ya? Dan apa yang mereka dilakukan? emang pernah bawain loh Fredrin King Kong di sama MPL kan? Philippines. Pernah, dan sebenarnya menang waktu itu gamenya. Cuma ya emang agak-agak susah aja. Kayak aku jujur ya, aku prefer untuk King Kong sendiri dibandingkan dengan Fredrin. Baxi Angel aja. Itu Sekalian jauh lebih baik karena itu kayak Link Angela cuma versi roda aja bentukannya, bukan assassin. Dan tebel aja. Dan tebel gitu. aja nggak gampang tumbang. Oke, tapi ini menarik sih. Maksudnya jadi pembuka yang sangat bagus untuk Aurora jadinya. Nggak ngomongin ke arah Onyx Philippines doang, karena ini jadi langkah utama yang luar biasa. Terutama untuk TNC, Lancelot-nya bener-bener outstanding banget, menjadi rich guy, the carry juga, 2 title langsung diambil. Bahkan ada Lunar sebagai sandbag dan Apex 47 sebagai best wingman. Jadi satu kata dominasi. Ini udah diambil. Kalau aku boleh tambahin udah pasti ya FTB dan juga Dexter coachnya. Jadi mana dia ngeliat potensi bahwa last picknya Valir nih, gak ada yang bisa nyentuh belakang, gak ada yang bener-bener kayak one shot ke belakangnya. Jadi ya tentunya si Gibum, ini dia baru mau dibilang si Gibumnya jadi MVP-nya. Bebas banget ya. Bebas banget, gak ada yang bisa ke belakang. Dia full barak langsung udah nggak ada yang bisa sentuh sama sekali. Tadi gue sempat mikir sebenarnya kalau memang mau main front to back, yang harus di depan tuh siapa? Valir tau? Iya. Nggak ada yang bisa panis. Kalau misalkan Ixia berani adu pok, dibakar Valir, kabur dia. Yakin gue. Ya tapi kan balik lagi, si Gibumnya terlalu unggul di awal game ya. Itu dia. Valirnya maju ke depan, disemprot sama Ixia. Dan bayangin itemnya full disrespect.
This Karena is apa? like- Karena dia build-nya Skypierce. Langsung di Ini build rank dulu game ya? sebenarnya. Oh. Let's say kalau kita ngomongin soal yang ada di turnamen, biasanya mereka win of nature dong kalau lawan Kelra. Ya. Coba diaduin sama Kelra laning. Pasti mikir kayak, oh Kelra nanti SOD loncat ke aku WON, aku selamat. Gak Tapi ada nggak. win of nature tadi. Enggak, pikiran dia adalah Kelra lompat ke aku tembak, Kelranya tumbang. Kelranya tumbang. Dia kan jadi kayak gitu. Kenyataannya gitu ya jadinya. Iya, makanya kenapa dibilang item respectnya nggak ada ya, karena emang nggak butuh, nggak ada yang bisa ke belakang. Apa yang ditakutin sama si Gibum? Nggak ada. Benar. Tapi kalau ngeliat dari gameplaynya ya, jujur gue respect sih TNC. Dia tahu timing loh, maksudnya kayak dia nggak sembarangan masuk ke depan, pakai puncture-nya juga perfect sekali. Dia nggak mau lah, maksudnya kayak sampai dia masuk tiba-tiba cancellation-nya ready semua gitu kan, entah Arlot, entah Fredrin, susah banget kayak nangkap lawan slot. Ya ini comms berpengaruh sekali ya, karena ya balik lagi Aurora Gaming semuanya berasal dari Turki. Mereka sangat paham kapan in out-nya, mereka benar-benar mempertimbangkan beberapa cooldown, beberapa ultimate utility yang penting, terutama kayak contohnya Earthshatter, Final Slash. Ini kan kita sempat lihat pas pertama kali Onyx Philippines tuh mau mencoba untuk membalikan keadaan. Ya. Final Slash-nya kena 4. Betul. Setelah itu mencar semuanya. Aurora Gaming nggak mau ngumpul lagi. Brusco-nya bingung. Aduh, mau target siapa nih? Mau target Ixia. Dia malah ngedorong Ixianya buat nyerang teman-temannya sendiri. Jadi kayak senjata makan tuan jatuhnya. Iya, entah kenapa ya. Tapi gua ngerasa mungkin seperti yang kami bilang tadi, mirip dengan Onyx ID. Downloading game dulu mungkin ya. Mungkin ya. Ada kemungkinan. Selalu ada kemungkinan. Oke. Kita nggak menutup kemungkinan itu.